Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita awali perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. Hanya debulah aku di alas kaki-Mu Tuhan, hauskan titik embun sabda penuh ampun. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Ampun seribu ampun, hapuskan dosa-dosaku. Segunung sesal ini ku unjuk padamu. Tak layak aku tengadah menatap wajah-Mu, namun tetap ku percaya Maha Rahim Engkau. Dalam perayaan Ekaristi pada pagi hari ini, kita mendoakan saudari dan saudara kita yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran yang ke-36, Ibu Agustina Lala. Juga kita mendoakan saudari dan saudara yang sedang dirawat di rumah sakit, teristimewa keluarga yang memohon kesembuhan bagi saudara mereka di rumah sakit Siloam. Juga kita mengenangkan, mendoakan serta memohon keselamatan bagi saudari dan saudara kita, Nenek Heret, Nenek Pare, Bapak Kowan, Bapak Adik, Anak Nong, Eugenius Mula dan Mama Maria Rensi. Juga untuk Welsi Tuhani dan Roni R. Tunardi. Opa Yohanes Reo, Oma Yuliana Mari, arwah dari Sao Milon Ne'e Eda, Naune Mada. Opa Franciscus Jengerawi, Oma Anastasia Bupu Palo, dan arwah dari Sao Rabe Ne'emau. Opa Yosep Nau dan semua arwah dari Sao Dewa. Untuk Mama Martina Banung, Bapak Stanis Santur dan Bapak Petrus Hagung, serta untuk Mama Lo Giok Ling. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari dan saudara yang terkasih, bersama seluruh gereja, hari ini kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua. Dalam perayaan Ekaristi ini kepada kita diingatkan pengalaman para murid bersama dengan Yesus. Mereka menikmati kemuliaan Yesus yang berubah rupa di atas Gunung Tabor. Kemuliaan Tuhan yang nampak kepada para murid mengingatkan mereka dan kita semua bahwa pada akhirnya kemuliaan yang sejati nampak pada kemuliaan di kayu salib di atas bukit Golgota. Semoga kita semua memampukan diri kita untuk mempersembahkan pertobatan, laku tapa, derma, dan semua yang kita rencanakan selama masa Prapaskah ini untuk kemuliaan Tuhan
dan untuk keselamatan kita semua. Saudari dan saudara, mari di awal perayaan ini kita menyadari diri sebagai manusia, pribadi yang tak luput dari kelemahan, kedosaan, dan kekurangan. Oleh karena itu, kita mohon ampun kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Abraham telah bersedia mengorbankan anaknya yang tunggal dan mendapat berkat melimpah bagi umat keturunannya. Namun, kami kerap kali enggan berkorban sedikit pun untuk sesama. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah mengorbankan diri demi keselamatan kami. Namun kami kerap kali enggan berbuat baik demi kebahagiaan kami sendiri dan sesama. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menunjukkan jalan pengorbanan sebagai jalan yang benar menuju kemuliaan sejati, namun kami kerap kali mau enaknya sendiri. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Mulia, Engkau telah memaklumkan kepada kami bahwa Yesus Kristus adalah Putra-Mu terkasih. Ajarilah kami untuk selalu mendengarkan dan melaksanakan sabda-Nya, dan berilah kami pengertian akan misteri sengsara wafat dan kebangkitan-Nya untuk keselamatan kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari Kitab Kejadian. Setelah Abraham mendapat anak, Ishak, maka Allah mencobai Abraham. Allah berfirman kepadanya, "Abraham." Abraham menyahut, "Ya Tuhan." Berfirmanlah Tuhan, "Ambillah anak tunggal kesayanganmu, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai kurban bakaran di salah satu gunung yang akan kutunjukkan kepadamu." Maka berjalanlah Abraham bersama anaknya Ishak ke sana. Ketika mereka sampai di tempat yang ditunjukkan Allah,
Maka Abraham mendirikan di situ sebuah mezbah dan menyusun kayu di atasnya. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya, mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit, "Abraham, Abraham." Sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu Tuhan berfirman, "Jangan kau bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab sekarang aku tahu bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh, dan ia melihat seekor domba jantan di belakangnya. Tanduknya tersangkut dalam belukar. Diambilnya domba itu, lalu dipersembahkannya sebagai kurban bakaran pengganti anaknya. Untuk kedua kalinya, berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku memberkati engkau berlimpah-limpah, dan aku akan membuat keturunanmu menjadi sangat banyak. Banyaknya seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Melalui keturunanmu lah segala bangsa di bumi akan mendapat berkat, sebab engkau telah menaati firman-Ku." Demikianlah sabda Tuhan. mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku
Pembacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Allah bahkan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya demi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak menganugerahkan segalanya bersama anaknya itu kepada kita? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus yang telah wafat? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kita bangkit berdiri. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Dari dalam awan terdengarlah suara Allah Bapa. Inilah anakku terkasih, dengarkanlah Dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana Ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, Ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengarlah suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah dia." Tiba-tiba, sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu, sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu
sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, pada hari Minggu Prapaskah yang kedua, hampir semua bacaan Injil baik tahun A, B, dan C berkisah kepada kita tentang peristiwa transfigurasi Tuhan Yesus, atau dikenal juga sebagai Yesus menampakkan kemuliaannya. Dalam kalendarium liturgi gereja, bacaan Injil hari ini mendapatkan peristiwa khusus atau perayaan khusus setiap tanggal 5 Agustus. Di sana dirayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. 3 penginjil sinoptik, Matius, Markus, dan Lukas mengisahkan tentang kisah yang sama ini dengan sudut pandang masing-masing. Apa yang terjadi? Apa yang kemudian dapat kita petik, dapat kita maknai melalui Injil hari ini? Pertama-tama, peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya adalah peristiwa yang sangat-sangat mengesankan, terutama bagi 3 murid. Kita tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Yesus sehingga kok hanya 3 murid yang ia ajak untuk naik ke atas gunung melihat kemuliaannya. Mengapa dia tidak mengajak 9 orang yang lain? Dia hanya mengajak Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka menyaksikan Yesus. 3 murid ini menyaksikan Yesus berbincang-bincang dengan 2 nabi besar dalam perjanjian lama. Itulah Musa dan Elia. Dan oleh karena peristiwa Yesus menampakkan kemuliaannya ini begitu mengesankan, begitu membahagiakan, begitu mengharukan, maka Petrus, Yakobus, dan Yohanes merasa mereka sepertinya ada di surga. Mereka merasa tidak berdaya, sekaligus sangat kagum akan apa yang sedang mereka saksikan. Yesus yang bertransfigurasi dari yang mereka lihat setiap hari nampaknya biasa saja. Pada saat itu mereka menyaksikan Yesus dalam segala kemuliaannya. Dan Injil dengan sangat jelas mengatakan bahwa Yesus menggunakan pakaian yang sangat putih, yang mungkin tidak ada seorang pun yang dapat membuat pakaian seputih itu. Kitab suci kalau melebih-lebihkan sesuatu, itu sebenarnya mau mengatakan bahwa apa yang dialami atau apa yang dilihat dan disaksikan itu sebenarnya sulit untuk diungkapkan dengan bahasa manusia. Lalu apa yang terjadi kemudian? Petrus oleh karena begitu bahagia, begitu terharu, ia mengusulkan supaya ia mendirikan 3 kemah. 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Karena saking bahagia, saking gembiranya, ia sampai lupa untuk juga mendirikan kemah bagi mereka bertiga. Pengalaman yang sangat mengesankan ini membuat mereka untuk mau tinggal terus di situ, menyaksikan kemuliaan Yesus, menetap di sana, tinggal bersama dengan Yesus dalam kemah. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah permintaan Petrus itu kemudian dikabulkan atau diluluskan oleh Yesus? Ternyata tidak. Yesus kemudian kembali pada keadaannya yang biasa dan ia mengajak 3 murid itu untuk turun dari atas Gunung Tabor, melanjutkan perjalanan, menyelesaikan misinya, menyelamatkan manusia. Itulah peristiwa salib. Saudari dan saudara yang terkasih, peristiwa di atas Gunung Tabor bagi para murid, bagi ketiga murid utama tadi Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan juga bagi 9 murid yang lain, meneguhkan mereka untuk bersiap-siap menghadapi peristiwa
di Taman Getsemani, saat-saat gelap di Taman Getsemani, dan juga siang kelabu di puncak Kalvari. Dari sini kita dapat memetik bahwa Yesus yang menampakkan kemuliaannya di atas Gunung Tabor, pada akhirnya kemudian menampakkan kemuliaannya di atas Bukit Golgota. Ini adalah paradoks salib yang harus kita mengerti dalam kacamata penyelamatan kita manusia. Kalau kita merenungkan dengan baik dan nanti mengikuti dengan baik rangkaian peristiwa Pekan Suci, mulai dari Minggu Palma sampai Hari Raya Paskah, di sana pada paradoks salib terjadi. Bahwa ternyata Allah menyelamatkan manusia tidak dengan cara yang heboh, tidak dengan cara yang dapat kita tangkap sebagai manusia biasa. Allah justru menyelamatkan manusia melalui peristiwa salib. Ia menyerahkan putranya pada penderitaan dan sengsara, dan dari sanalah kita diselamatkan. Saudari dan saudara yang terkasih, dalam hidup ini kita kadang mengalami peristiwa-peristiwa batin yang membahagiakan seperti yang dialami oleh para murid di atas Gunung Tabor. Peristiwa itu kadang kita temukan dalam saat-saat teduh hidup kita, saat kita berdoa intim dengan Allah, saat kita mengikuti retret barangkali, saat kita mengikuti rekoleksi, atau mungkin saat kita merayakan Ekaristi yang dengan penuh hikmat, yang dengan syahdu dan mengesankan. Mungkin saja pada jalan salib 2 pekan terakhir ini kita mengalami saat-saat Gunung Tabor ini, ya, bahwa dalam perhentian-perhentian salib kita dapat menimba dan kita menikmati betapa Allah mencintai kita, betapa Allah mengasihi kita. Juga mungkin pada saat rekoleksi dan retret, ketika fasilitator atau narasumber mulai membawakan permenungan, mulai membawakan cerita-cerita yang membuat kita terharu, membuat kita berderai air mata. Atau mungkin saat perayaan malam Paskah, Vigili Paskah, ketika pastor dan prodiakon berkeliling gereja mereciki kita dengan air suci, lalu menyanyikan lagu syukur kepadamu Tuhan, karena begitu besar kasih-Nya kepada kita. Dan di sana kita berderai air mata. Kita nyaman dalam pelukan Allah, kita nyaman dalam kehangatan cinta kasih Allah. Tetapi apakah kemudian kita bertahan dan berdiam dalam kehangatan kasih Allah itu? Tentu saja kita perlu berdiam di dalamnya. Namun, sebagaimana Yesus mengajak 3 murid untuk turun dari gunung, kita diajak juga untuk keluar dari kenyamanan, dari zona nyaman spiritualitas kita. Kita harus tetap menghadapi dunia yang penuh dengan segala yang kadang tidak kita mengerti. Kita harus kembali kepada dunia, karena itulah kehendak Tuhan, supaya kita turun dari gunung kebahagiaan kita, supaya kita turun dari Gunung Tabor kehidupan kita, kembali dalam dunia nyata, kembali dalam keluarga yang mungkin penuh persoalan, kembali dalam dunia pekerjaan kita yang mungkin rutin dan monoton, kembali dalam realitas kehidupan kita. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, 2 pengalaman ini, pengalaman Gunung Tabor dan pengalaman turun dari gunung, adalah bagian dari kehidupan kita. Namun perlu kita ingat bahwa pengalaman Gunung Tabor, kenyamanan, kebahagiaan yang telah kita peroleh bersama dengan Tuhan menjadi pedoman, menjadi penuntun, menjadi pelindung bagi kita. Karena melalui pengalaman Gunung Tabor kita diyakinkan bahwa Allah senantiasa dekat dan hadir bersama dengan kita. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, 3 langkah yang perlu kita wujudkan untuk dapat memenuhi pengalaman Gunung Tabor ini, terutama selama masa Prapaskah ini. Yang pertama adalah kita mulai semakin mengintimkan diri kita dengan Allah,
semakin membangun spiritualitas yang dalam dengan Allah, atau yang dalam bahasa para spiritualis saat teduh dengan Tuhan. Di tengah kesibukan kita diajak untuk menarik diri untuk teduh dengan Tuhan. Lalu yang kedua, kita diajak untuk juga mendengarkan Tuhan. Bukankah Allah dalam peristiwa Gunung Tabor hari ini mengatakan, inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Semoga doa-doa kita, semoga saat-saat teduh kita tidak hanya bahwa kita berbicara kepada Allah, tetapi terutama kita mendengarkan Allah, memasang telinga kita untuk bisa mengerti apa yang Allah mau dari kita. Lalu yang ketiga, kita turun dari Gunung Tabor kehidupan kita, memasuki dunia nyata real setiap hari. Dan saudari dan saudara yang terkasih, saat kita kembali ke dunia nyata, kita pasti menghadapi segala sesuatu yang mungkin tidak kita mengerti. Kita menghadapi godaan, kita menghadapi tantangan, kita menghadapi kesulitan. Tetapi yakin dan percayalah, sebagaimana Abraham dalam bacaan pertama, yang dituntut untuk memberikan segala sesuatu dalam kesetiaan. Percayalah kalau kita setia, Allah lebih setia kepada kita. Dan kita dipanggil untuk kembali dalam dunia, mewujudkan pengalaman Gunung Tabor itu dalam kehidupan kita setiap hari. Lalu apa kaitannya dengan permenungan kita selama masa Prapaskah ini? Saudari dan saudara yang terkasih, doa, derma, dan juga puasa serta pantang adalah merupakan bagian dari pengalaman Gunung Tabor kita. Di sana kita mengalami cinta kasih Allah yang luar biasa. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa, yang mungkin jauh dari Tuhan. Tetapi Ia tetap setia memanggil kita untuk kembali kepadanya. Untuk bisa mengalami Gunung Tabor yang sejati, tenang, aman, dan nyaman dalam pelukan kasih-Nya. Dan inilah permenungan kita selama 40 hari yang telah kita lewati kurang lebih 10 hari. Masih ada tersisa 30 hari. Apa yang bisa kita buat? Kembalilah kepada kehidupan nyata kita. Hadapilah tantangan dan godaan dengan penuh iman, dengan penuh keberanian. Yakinlah bahwa Allah beserta kita. Dan bila tiba saatnya nanti, salah satu pengalaman Gunung Tabor yang dapat juga kita hidupi, yang dapat juga membantu kita untuk merayakan sukacita Paskah nantinya adalah kita menerima sakramen tobat. Dalam sakramen tobat kita menemukan bahwa Allah begitu mencintai dan mengasihi kita. Betapapun kita berdosa, betapapun kita bersalah, Allah menanti kita di depan pintu untuk kembali kepadanya. Maka bila sudah tiba saatnya nanti kepada kita diumumkan jadwal sakramen tobat, jangan ragu. Sebenarnya tidak ragu, biasanya hanya karena malu. Ya. Biasanya hanya karena malu. Tak perlu malu. Karena justru sebenarnya kita harus malu kepada Tuhan. Tidak malu kepada pastor, tidak malu kepada saudari dan saudara kita. Karena memang selama kita masih manusia, kita pasti akan menemukan kelemahan, kekurangan, dan dosa dalam diri kita. Kalau tiba saatnya nanti, marilah kita beramai-ramai datang kepada Tuhan melalui sakramen tobat. Pastor akan membantu untuk bisa menemukan kembali kedamaian dalam hidup kita. Maka jangan takut, jangan malu. Biasanya takutnya itu hanya karena pastornya itu dikenal. Ya, mudah-mudahan masuk dalam ruang sakramen tobat tidak malu dan tidak takut kepada pastor yang bersangkutan. Karena biasanya yang saya temukan malu-malu ke pastor. Kenapa? Karena tiap hari saya ketemu kita. Atau mungkin yang kedua malah dosanya menyangkut pastornya, malu-malu ke pastor ku bombe-bombe ki wilayah deh. Ya, dan seterusnya, tak perlu takut, tak perlu ragu. Karena Tuhan senantiasa menunggu dan menanti kita. Asal jangan nanti masuk ruangan sakramen tobat yang dicerita bukan dosa sendiri, tapi dosanya orang. Pastor, itu tetanggaku toh, mati bijak, dosanya orang.
Nah, saudari dan saudara yang terkasih, mari kita selama masa Prapaskah ini kembali kepada Tuhan. Kita menggali kembali pengalaman Gunung Tabor supaya kita boleh nyaman, aman dalam pelukan Dia. Dan saat kita kembali ke dalam dunia, Ia dekat dengan kita. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama kita menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Dengan pengantaraan Yesus yang selalu mendoakan kita, marilah kita berdoa penuh kepercayaan kepada Bapa kita di surga dan mengharapkan daripadanya segala sesuatu yang kita butuhkan. Marilah mengatakan kepadanya, dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi gereja, ya Bapa, semoga para pemimpin gereja bersama dengan seluruh umat beriman mampu memperbaharui struktur dan penampilan gereja sehingga mendapat kepercayaan masyarakat dewasa ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat Kristiani, ya Bapa, semoga berkat doa yang tekun, umat Kristiani mendapat visi baru atas dunia yang sesuai dengan rencana Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi dunia tempat kita hidup dengan segala potensinya untuk membuat orang bahagia. Ya Bapa, semoga di dunia ini semua orang sanggup membagi rezeki bersama dan tidak membiarkan seorang pun kelaparan. Dan semoga kami saling memberi hak dan kesempatan untuk menjadi bahagia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang berjuang demi keadilan di bidang sosial dan ekonomi. Ya Bapa, semoga para pejuang keadilan tidak patah semangat bila mengalami kegagalan dan tidak menyalahgunakan kekuasaan bila perjuangan mereka berhasil. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sakit dan mendekati ajalnya. Ya Bapa, semoga penglihatan Kristus yang berubah rupa meneguhkan harapan para sakit atas kebangkitan serta kebahagiaan kekal. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi kita yang berkumpul di sini, ya Bapa, semoga Tuhan yang bangkit mengubah hati kami dalam perayaan Ekaristi ini dan oleh daya kekuatan kasih-Nya meyakinkan kami akan kehadiran-Nya yang tetap. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi saudari dan saudara kami yang memohon doa dalam perayaan ini, bagi mereka yang sakit, baik di rumah maupun dirawat di rumah sakit, ya Bapa yang Maha Pengasih, semoga para saudari dan saudara kami yang sedang sakit
menerima kesembuhan, mendapatkan perawatan yang baik dan benar, dan semoga kehadiran siapa saja, para dokter, tenaga medis, dan terutama keluarga yang berjaga bersama mereka dapat memperoleh kesembuhan sebagaimana yang telah mereka alami selama ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi mereka yang bersyukur atas ulang tahun kelahiran, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa menganugerahkan segala rahmat yang mereka butuhkan, kesehatan jiwa dan raga, semangat, sukacita, dan kegembiraan, agar kehidupan mereka pun menjadi tanda dan sarana bagi mereka untuk menampakkan kemuliaan-Mu, untuk menampakkan kebaikan-Mu kepada sesama. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Bagi para saudari dan saudara yang telah meninggal dunia, yang kita bawa dalam intensi untuk perayaan hari ini, ya Bapa, terimalah dalam keabadian para saudari dan saudara yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga mereka semua berbahagia bersama dengan Engkau di surga, menjadi pendoa bagi kami yang masih bersiarah. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan, kuatkanlah dan tambahkanlah iman, pengharapan, serta cinta kasih mereka. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Mari di dalam hati masing-masing kita berdoa untuk intensi dan permohonan kita. Marilah berdoa kepada Tuhan. Dengarkanlah umat-Mu ya Tuhan. Allah Bapa kami, semoga putra-Mu tetap tinggal bersama dengan kami dan tetap menyemangati, meskipun kami harus bersusah payah untuk membangun dunia-Mu yang baru, tempat keadilan dan kasih saling bertemu. Itulah permohonan kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Kuasa. Ya Allah, terimalah persembahan yang kami unjukkan sebagai ungkapan iman akan Yesus Kristus Putramu yang terkasih. Semoga berkat persembahan ini, hati kami Engkau buat semakin peka akan sabda Putramu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gerejamu, dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, Uskup Koadjutor kami Fransiskus, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan
bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Baik, kami bersyukur karena telah Engkau perkenankan menyambut putra-Mu. Berilah kami kekuatan untuk menjalani pertobatan kami, sehingga pada saatnya nanti kami Engkau perkenankan mengalami kemuliaan putra-Mu yang abadi, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Mohon perhatian umat untuk pengumuman gereja Minggu 25 Februari 2024. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu 17-18 Februari 2024 sebesar Rp20.131.000. Kolekte pemeliharaan gereja sebesar Rp11.635.000. Kolekte Misa Jumat dan Jalan Salib 16 Februari sebesar Rp4 juta. Aksi puasa pembangunan Minggu Prapaskah pertama sebesar Rp11.465.000 dengan jumlah amplop sebanyak 284 lembar. Kolekte perkawinan sebesar Rp3.310.000. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan Ricardus dan Magdalena pengumuman ketiga, Joseph Chinshu dan Mary Chiu pengumuman pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan bagi perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor di paroki. Ketiga, kursus persiapan perkawinan dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 8 malam di aula lantai 1. Keempat, pertemuan lansia akan diadakan pada hari Sabtu 2 Maret 2024 jam 9 pagi di Aula Gereja lantai 1. Kelima, sehubungan dengan pendataan umat biduk, mohon kepada umat yang masih terdaftar di wilayah Paroki Kristus Raja Andalas dan belum mengisi formulir pendataan umat, agar segera menghubungi ketua rukun masing-masing untuk didaftarkan. Pendataan tersebut juga akan memudahkan kita semua untuk mendapatkan pelayanan. Bagi yang baru ingin mendaftar ke rukun, boleh menghubungi ketua rukun atau sekretariat paroki. Demikian pengumuman minggu ini, terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadiran kita semua, partisipasi aktif dalam perayaan Ekaristi hari ini. Terima kasih untuk semua yang telah mengambil bagian dalam liturgi, teristimewa untuk Komunitas Pendidikan SD Hati Kudus Raja Wali juga datang bersama susternya. Terima kasih adik-adik. Rupanya ini sekaligus promosi sekolah ya suster ya. Baik itu saja, mari kita menutup hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Tuhan kami mohon, limpahkanlah dengan murah hati pengampunan dan damai kepada umat beriman-Mu, supaya dengan cara yang sama mereka dibersihkan dari segala kehinaan dan melayani Engkau dengan hati yang tulus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.